Oke, pada video ini saya akan sampaikan bagaimana cara uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya ini saya sudah buatkan Microsoft Excel untuk uji validitas ya. Yang pertama, ini ada responden 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20 dan ada pertanyaan 1 sampai 15 ya. Ini contoh saja 15. Kita ambil datanya dari peserta didik atau responden. Jika dia benar nilainya 1, kemudian ketika salah nilainya 0, seperti itu ya. Oke, saya ambil contoh misalkan dari sini. Nah, saya ambil 20 anak dari 15 pertanyaan ya, 20 anak. Oke, 15 pertanyaan. Oke, kemudian saya paste di sini. Nah, maka akan kita lihat hasilnya seperti ini. Anggap ini belum ada ya, misalnya ini juga belum ada. Oke, nah, ini warnanya saya hapus juga. Ini juga saya hapus dulu. Oke, yang pertama kita jumlah dulu dari setiap responden ya, sama dengan var sum, kemudian diklik 2 gitu ya, di sum. Ini kan ada banyak pilihan, ambil yang sum yang paling atas. Kalau ambilnya dsum jadinya kayak dimsum, sumif, ambil yang ini aja. Oke, klik 2 kali, kemudian letakkan di sini kursornya, terus tekan mouse-nya, klik kiri, tarik sampai 15 seperti ini, kemudian ditutup kurung ya, tutup kurung, enter. Sudah ketahuan jumlahnya, baru kita tarik ke bawah. Ini klik kiri di sini, tekan terus ke bawah. Nah, maka sudah otomatis semuanya menjumlah ya, dari nomor 1 responden 1 sampai 20. Setelah itu kita akan cari R hitung dari setiap butir pertanyaan ya. Caranya adalah kita korelasikan butir pertanyaan 1 dengan jumlah, kemudian pertanyaan kedua dengan jumlah, seperti itu. Nah, caranya adalah sama dengan korel ya. Korel, R-nya double di sini, klik 2 kali, kemudian arahkan kursor di sini seperti tadi, klik kiri, tekan terus kemudian sampai 20 dan tekan kontrol CTRL, kemudian arahkan ke jumlah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini kalau ditarik dia akan salah ya. Kenapa? Karena korelasi ini ya, yang pertama dia dengan jumlah, yang kedua dia dengan sampingnya gitu loh. Maka harus kita kunci. Nah, dikunci di sininya nih. Nah, di sini di R4 atau di jumlahnya kita kunci dengan tanda dolar. Tanda dolar ada di mana? Ada di angka 4 di komputer atau laptop para pemirsa ya. Nah, tekan shift kemudian angka 4, shift lagi angka 4. Jadi antara ini kolom ya. Jadi kolomnya kita kunci gitu. Kemudian ini juga sama, dikunci, shift angka 4, shift angka 4. Di enter, baru kita tarik. Nah, kalau kita tarik baru benar gitu ya. Nah, ada yang hasilnya seperti ini. Kenapa?
karena dia divided by 0. Kalau kita ignore error, ya dia nggak bisa tetap. Maka sebenarnya dia karena dibagi 0 gitu ya, maka error. Maka kita nolkan saja. Ini juga nolkan. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Oke. Setelah itu kita akan cari Airtable. Airtable bisa diunduh di Google ya. Saya sudah siapkan di sini ada R. Nah, ini tabel R ya. DF atau degree of freedom, derajat kepercayaannya N-2, di mana N adalah berapa jumlah responden yang kita uji. Maka karena 20, maka R-nya kita 20 kurang 2, 18. Ini dia. Nah, pilihannya yang mana? Yang tingkat signifikansinya 0,05. Maka diambil atau kita dapat 0,4438, atau kalau angka 2 angka di belakang koma kita bulatkan jadi 0,444 ya. 0,444. 0,444. Karena di atas pakainya titik, maka bawah pakai titik ya. 0,444. Nah, ini karena sama ditarik saja. Nah, kemudian keterangannya, jika R hitung lebih besar dari R tabel maka valid gitu. Bisa manual atau bisa pakai rumus ya. Ini kan 0,528, ini 0,44, maka valid gitu. Nomor 2 valid, nomor 3 tidak valid. Kenapa? Karena ini lebih kecil. Ini lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih kecil, tidak valid, seperti itu. Atau kalau mau pakai rumus sama dengan if ya. If gini, kemudian letakkan R hitung di sini kurang dari sama dengan R tabel ya, maka dikasih koma, kemudian kasih tanda petik valid, tanda petik lagi, koma, invalid, seperti itu, kemudian tutup kurung. Nah, itu ya. Kok kurang dari, lebih dari, sorry. Oke, lebih dari. Nah, valid jadinya ya. Ini ditarik sampai di yang ke-15. Oke, maka kita dapatkan di sini nomor 1 dan nomor 2 valid ya. Kemudian yang tidak valid nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11, 12 valid. 13, 14, 15 tidak valid. Oke. Ternyata dari 15 soal yang valid 4. Nah, setelah itu ini uji validitas, kita lanjut ke uji reliabilitas. Ini dengan cara mencari Cronbach alpha ya, mencari Cronbach alpha. Caranya adalah jumlah item soal ada berapa dibagi jumlah item soal kurang 1 dikali 1 minus jumlah varian butir dibagi varian total. Oke, kita akan cari varian butirnya dulu dengan cara sama dengan var ya. Var P, var S, vara, varpa, var. Nah, yang mana nih Pak? Yang ini. Var S ya, var S. Oke, kemudian tarik di sini sampai 20. Oke, tutup kurung, enter. Nah, oke. Kemudian kita tarik sampai 20, kok 20, 15 ya, 15, dan dijumlah ya, sum, dijumlah variannya, varian butirnya dijumlah, tutup kurung, enter. Kita sudah dapat varian butir 1,932. Kita akan cari varian total. Dari mana ini? Varian jumlah ya. Boleh di sini bukan varian total ya, varian jumlah. Maka di rumusnya di sini varian jumlah di sini ya. Oke. Sama dengan var, sama, kita ambil var S juga dan letakkan di sini. Oke, terus sampai sini. Oh sorry.
dari sini sampai sampai sini ya, tutup kurung, enter. Maka kita dapat atau kita lihat hasilnya di sini 2,83159. Nah, Cronbach Alpha adalah ini jumlah item soal sama dengan jumlah itemnya berapa. Jumlah itemnya adalah 15. Oke, dibagi, dikurung lagi 15 lagi ya, ini kemudian dikurangi 1. Oke, tutup kurungnya 2 dikali 1, kurung lagi ya, 1 min jumlah varian butir ini dibagi varian total atau varian jumlah. Oke, maka hasilnya adalah 0,34054. Nah, kalau kita lihat di sini nilai Cronbach Alpha kalau dia kurang dari 0,20 sangat rendah. Kalau kurang dari 0,40 dia rendah gitu. Maka dia masuknya ke sini nih. Karena dia lebih dari 0,20 dan kurang dari 0,40. Nah, reliabilitasnya rendah. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.